Selama penyiksaan, Van Manye dipaksa untuk mengatakan kalau dia menikmati penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku, dan jika Van Manye menolak perintah tersebut, mereka akan menyiksa Van Manye lebih keras lagi. Apa jadinya jika sebuah boneka Hello Kitty menggemaskan yang biasanya menjadi simbol keceriaan berubah menjadi tempat persemayaman terakhir dari sebuah dendam yang tidak masuk akal? Di dalam sebuah boneka Hello Kitty, kepolisian Hong Kong menemukan sebuah fakta yang akan membuat mereka tidak akan pernah bisa melihat boneka Hello Kitty dengan cara yang sama lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa boneka Hello Kitty yang dipilih? Apakah ini sekedar amarah seseorang yang memuncak? Ataukah ada kepuasan psikologis dari para pelaku yang memutuskan untuk memberikan rumah baru kepada korban dalam sebuah boneka Hello Kitty? Pada tanggal 24 Mei tahun 1999, seorang remaja wanita berusia 14 tahun yang bernama Lau Minfong mendatangi kantor kepolisian di wilayah Yau Ma Tei lalu menceritakan sesuatu yang aneh. "Pak, saya setiap malam nggak bisa tidur. Setiap kali saya merem, dia datang terus, Pak." Lalu, semua polisi yang mendengarkan laporan dari Lau merasa kebingungan, Neng. "Hah? Maksudnya apa? Siapa yang datang?" Polisi kembali bertanya kepada Lau untuk memastikan detail laporan. Itu Pak, setiap malam ada hantu tanpa kepala datang ke mimpi saya. Dia tuh, Pak, aku gak kuat." Semakin polisi mendengarkan laporan dari Lau, polisi semakin bingung. Polisi mengira si anak ini mabuk karena semua laporannya tidak masuk akal. Kayaknya agak-agak anak ini. Kamu habis minum apa, nak? Mabuk? Enggak, Pak. Hantunya ada di salah satu apartemen di Granville Road. Nomor berapa apartemennya, aku tanya. Granville Road nomor 31. Pada awalnya, polisi mengira si Lau Mingfong ini halusinasi, Neng. Tetapi ketika si Lau ini menyebutkan detail lokasi dengan sangat presisi, mulailah muncul ada rasa penasaran-penasaran dari polisi yang ada pada saat itu. "Udahlah yuk, kita lihat aja apartemen di Grandview Road nomor 31. Penasaran juga aku lama-lama. Akhirnya pada saat itu, Lau Mingfong didampingi dengan beberapa polisi langsung menuju ke sebuah apartemen nomor 31 di Granville Road. Sesampainya mereka di lokasi yang dimaksud, mereka langsung mencari unit apartemen nomor 31. Lalu mereka mulai merasakan sesuatu yang janggal. Salah satu polisi nanya sama kawannya, "Kau cium aroma yang gak enak gak? Bau badanmu itu belum mandi dari sore." Bukan, kau sinilah. Di sebelah sini bau bangkai loh. Dan bau busuknya itu bukan dari bau busuk seperti sampah gitu loh. Bau busuk yang mereka cium adalah bau busuk yang hanya bisa dihasilkan dari pembusukan daging yang sudah lama. Sesampainya mereka di sebuah unit apartemen nomor 31, mereka semua langsung mengetuk pintunya. "Permisi, Pak. Bu, ada orang di dalam." "Permisi, Pak. Bu, di dalam ada orang." Berkali-kali polisi mengetuk pintu, tapi tidak ada satupun jawaban dari dalam unit apartemen nomor 31. "Udahlah weh, kita dobrak aja pintunya. Emangnya gak apa-apa ini kita dobrak?" "Gak apa-apa lah, ini udah jelas banget mencurigakan. Udahlah, ini bau busuk banget dari dalam." "Ya udahlah yuk, kita dobrak." Dan ketika polisi berhasil mendobrak pintu apartemen nomor 31, mereka semuanya terdiam, kaget sekaget-kagetnya dengan apa yang mereka lihat di dalam apartemen tersebut. Mereka tidak akan pernah menyangka kalau mereka akan menemukan sesuatu yang mengerikan dari sebuah laporan yang pada awalnya mereka anggap halusinasi dari seorang anak berusia 14 tahun. Mereka melihat sebuah apartemen yang di dalamnya sangat berantakan. Seperti ada sebuah perkelahian hebat yang pernah terjadi di dalamnya. Kemudian kepolisian melihat-lihat gitu kan, di sana ada banyak barang-barang yang berserakan, terus juga barang-barang yang hancur, dindingnya, udaranya. Itu rasanya tuh sangat lembab gitu, Neng. Dan juga bau busuk yang menyengat tercium hampir di seluruh area ruangan di apartemen tersebut. Mereka semua makin shock lagi, Neng. 3 orang polisi bersama Lal langsung masuk ke apartemen tersebut
lalu berkeliling mengelilingi area-area yang ada. Mereka menemukan beberapa kantong plastik yang isinya sisa-sisa organ dalam manusia yang sudah membusuk. Kantong-kantong plastik itu mereka temukan di area dapur, Meng. Lalu tepat di tengah-tengah bangunan apartemen tersebut, polisi menemukan sebuah boneka Hello Kitty mermaid besar yang bentuknya sangat aneh. Karena bentuknya tidak proporsional dan mengeluarkan bau busuk yang lebih menyengat daripada area-area lain di sekitarnya. Ini boneka kok bentuknya benjol gitu ya? Loh, iya ya. Bukannya boneka kalau kita jadiin bantal tuh bukannya kempes ya? Loh, kok ini malah benjol? Udahlah yuk, kita buka aja nih boneka nih. Dan ketika para polisi membuka boneka Hello Kitty tersebut, mereka langsung semuanya terdiam. Mereka tidak percaya kalau boneka Hello Kitty yang mereka temukan tidak hanya berisi busa boneka saja, tetapi polisi menemukan satu buah gigi dan tulang tengkorak kepala manusia. Kepolisian Hong Kong mengumpulkan beberapa barang bukti forensik seperti beberapa kantong yang di dalamnya ada organ manusia yang sudah membusuk, satu buah gigi, dan satu tulang tengkorak kepala manusia yang ditemukan di dalam sebuah boneka Hello Kitty. Dan juga kepolisian Hong Kong mengumpulkan barang-barang yang diduga digunakan untuk menyiksa korban. Selain itu, kepolisian Hong Kong lanjut mendalami keterangan-keterangan dari Lau Mingfong, dan dari keterangan-keterangan lanjutan yang diberikan oleh Lau diketahui kalau tengkorak manusia yang ditemukan di dalam boneka Hello Kitty tersebut merupakan milik seorang wanita berusia 23 tahun yang bernama Fan Man Ye. Untuk memastikan detail korban secara forensik, kepolisian Hong Kong menganalisis tengkorak yang ditemukan menggunakan teknik superimposisi foto, yang mana polisi akan membandingkan bentuk tengkorak yang ditemukan dengan foto yang diduga korban semasa hidupnya. Polisi menumpuk foto tengkorak dan foto Fan Madie ketika hidup dari berbagai sudut secara digital. Lalu, pihak kepolisian akan memperhatikan kecocokan posisi mata, hidung, tulang rahang, serta detail yang lainnya. Dan dari hasil analisis yang dilakukan oleh kepolisian pada saat itu, polisi mengkonfirmasi kalau tengkorak tersebut 100% identik dengan seorang wanita berusia 23 tahun yang bernama Fan Man Ye. Kemudian pada saat itu, Lau mengaku kalau dirinya adalah salah satu orang yang ikut menyaksikan penyiksaan korban secara langsung, dan bahkan Lau mengatakan kalau dia pernah ikut menyiksa korban atas perintah seorang pelaku yang pada saat itu menjadi pacarnya. Lau mengatakan kalau pelaku utama dari pembunuhan tersebut adalah seorang pria yang bernama Chan Man Lok, dibantu oleh dua orang temannya yang bernama Leung Wai Lun dan juga seorang pria yang bernama Leung Sim Cho. Fan Man Ye diculik dan disekap di apartemen tersebut selama 1 bulan. Pada awalnya, Chan Man Lok ingin menghasilkan uang dari Fan Man Ye dengan cara menjadikan dirinya sebagai pelacur untuk pria hidung belang. Fan Man Ye disiksa dengan cara dipukuli berkali-kali menggunakan batan logam, tangannya digantung ke atas dan dijadikan samsak tinju oleh para pelaku. Lalu pada satu waktu, Fan Man Ye ditendang sebanyak 50 kali pada area kepala. Tidak berhenti sampai di situ, tubuhnya juga disiram menggunakan lilin panas. Kemudian telapak kakinya dibakar menggunakan plastik yang panas sampai menyebabkan Fan Man Ye tidak dapat berjalan. Kemudian Fan Man Ye juga dilaporkan pernah diperintahkan untuk memakan kotoran manusia dan juga benda-benda lain yang tidak wajar dan tidak layak untuk dimakan. Kasihan Fan Man Ye. Selama penyiksaan, Fan Man Ye dipaksa untuk mengatakan kalau dia menikmati penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku, dan jika Fan Man Ye menolak perintah tersebut, mereka akan menyiksa Fan Man Ye lebih keras lagi. Perlakuan ini menyebabkan shock traumatis yang akhirnya menyebabkan Fan Man Ye meninggal dunia. Fan Man Ye meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya antara tanggal 14 atau 15 April tahun 1999.
Tidak lama setelah penggerebekan sebuah apartemen di wilayah Birenville Road, kepolisian Hong Kong berhasil menangkap Chan Man-lok di sebuah apartemen di wilayah Shek Ning. Pada saat ditangkap, dia sedang bersama istrinya dan bayinya yang baru lahir. Tempat tinggal Chan Man-lok digerebek oleh petugas SWAT pada tanggal 28 Mei dini hari. Sementara itu, salah satu seorang pelaku yang bernama Leung Wailun sempat melarikan diri ke wilayah Guangxi, Tiongkok, tetapi paspornya pada saat itu bermasalah, sehingga menyebabkan dia pada saat itu dikirim kembali ke Hong Kong oleh pemerintah Tiongkok, dan akhirnya dia diadili pada tanggal 17 Februari, disusul dengan penangkapan pelaku lainnya yang bernama Leung Sing-cho. Tapi Neng, proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan Hong Kong pada saat itu sempat menimbulkan sebuah kontroversi, karena pada saat itu hakim hanya memvonis para pelaku dengan pasal pembunuhan tidak berencana. Nah tuh, padahal udah jelas kan pada saat itu si Fan Man-ye diculik dulu, disekap dulu selama 1 bulan, masa masih tidak berencana? Alasan hakim pada saat itu kenapa tidak menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada para pelaku adalah karena tubuh Fan Man-ye tidak bisa ditemukan secara utuh, sehingga hakim tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian Fan Man-ye. Apakah Fan Man-ye meninggal akibat penyiksaan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku tadi, atau Fan Man-ye meninggal karena overdosis obat-obatan. Akhirnya, hakim pada saat itu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 3 para pelaku pembunuhan Fan Man-ye, tapi pada akhir-akhir ini diketahui kalau seorang pelaku yang bernama Leung Wailun berhasil meringankan hukumannya. Kasihan ya Neng, meskipun Fan Man-ye udah meninggal dunia, tapi dia tetap belum mendapatkan keadilan karena para pelaku pembunuhan hanya dikenakan pasal pembunuhan tidak berencana. Menurut kalian Neng, apakah para pelaku pembunuhan Fan Man-ye pantas untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, atau mereka lebih pantas lagi untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat? Coba komen di bawah ya Neng. Tapi sebelum itu, mari kita doakan semoga Fan Man-ye dapat ketenangan di alam sana. Segitu dulu ya Neng video kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau aku sudah upload video terbaru.